Selamat siang Pak Wid dan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini saya Dominikus Prima Septiawan akan mempresentasikan materi dari struktur baja 2 mengenai sambungan penahan momen. Di sini saya menggunakan contoh soal 13.4 yang soalnya adalah desainlah sebuah sambungan balok kolom antara balok WF 300 kali 150 dengan kolom WF 200 kali 200. Gunakan mutu baja BJ37 dan baut A325 dengan diameter 19 mm ulir pada bidang geser. Lalu untuk momen ujungnya itu sebesar 15 kN untuk beban matinya dan 30 kN untuk beban hidupnya. Lalu gaya geser ujungnya adalah sebesar 20 kN untuk beban matinya dan 50 kN untuk beban hidupnya. Lalu pada profil baja diketahui bahwa WF 300 kali 150 itu D-nya adalah 300 mm. Lalu untuk tebal flange-nya itu sebesar 9 mm dan tebal webnya itu sebesar 6,5 mm. Untuk WF 200 kali 200 D-nya itu sebesar 200 mm, tebal flange-nya itu 12 mm dan tebal webnya itu sebesar 8 mm. Kemudian langkah pertama itu kita menghitung beban terfaktor. Untuk momen ultimate-nya beban kombinasinya adalah 1,2 D ditambah 1,6 L. Di sini kita tadi mengetahui bahwa beban matinya itu sebesar 15 kN dan beban hidupnya sebesar 30 kN. Setelah kita faktorkan beban tersebut didapatkan nilai sebesar 66 kN untuk momen ultimate-nya dan untuk gaya geser ultimate-nya itu juga dengan beban kombinasi 1,2 D ditambah 1,6 L dengan beban matinya sebesar 20 kN dan beban hidupnya sebesar 50 kN dapatkan hasil 104 kN. Lalu langkah kedua itu kita menghitung tekanan nominal baut. Untuk yang pertama itu kita menghitung bidang gesernya terlebih dahulu. Untuk satu bidang gesernya itu kita gunakan rumus 0,75 dikali dalam kurung 0,4 dikali FU baut dikali luas dari diameter baut. Ini kita menggunakan luas lingkaran yaitu seperempat pi kali D kuadrat. Lalu didapatkan hasil sebesar 70,2 kN. Kemudian kita menghitung dua bidang geser. Hasil dari satu bidang geser tersebut tadi yaitu sebesar 70,2 kN. Kita kalikan 2. Hasilnya adalah 140,4 kN. Kemudian kita masih menghitung tekanan nominal baut untuk bidang tumpunya itu. Yang pertama kita menghitung web baloknya dengan rumus 0,75 dikali 2,4 dikali FU P dikali diameter baut dikali dengan tebal plat. Lalu kita masukkan angkanya yaitu 0,75 dikali 2,4 dikalikan FU-nya sebesar 370 dikalikan diameter bautnya sebesar 19 mm dan tebal platnya 6,5 mm. Didapatkan hasil sebesar 82,2 kN. Lalu untuk flange baloknya itu rumusnya hampir sama, beda pada tebal platnya. Kalau yang tadi kita menggunakan tebal dari webnya, kita pada flange ini menggunakan tebal dari flange-nya sebesar 9 mm. Didapatkan hasil sebesar 113,8 kN. Kemudian kita menghitung bidang tariknya dengan rumus 0,75 dikali dalam kurung 0,75 dikali FU baut dikali dengan luas baut. Kita dapatkan hasil sebesar 131,6 kN. Kemudian langkah yang ketiga adalah perhitungan siku penyambung atas dan bawah. Pada masing-masing profil siku ini kita coba dengan menggunakan dua buah baut.
sehingga D sama dengan M per 2T. M-nya adalah sebesar 66 dikali 10 pangkat 3 dibagi 2 dikali 131,6. Ini adalah tadi nilai dari gaya tariknya atau bidang tarik, yaitu sebesar 131,6 kilonewton ini. Lalu didapatkan hasil D-nya adalah 250,76 mm. Kita bulatkan menjadi 400 mm. Lalu untuk jarak baut terhadap flange atas balok, itu rumusnya setengah dikali 400 dari D ini tadi, dikurangi 300 dari profil bajanya, itu didapatkan hasil sebesar 50 mm. Lalu kita menggunakan profil siku sebesar 100 dikali 200 dikali 14, sehingga A-nya adalah 21 mm. Lalu ini gambar dari profil L-nya ini. Ini A-nya dan ini jarak dari baut terhadap flange atas balok. Kemudian dengan D sama dengan 400 mm, gaya yang bekerja pada profil siku ini sebesar 165 kN. Ini didapatkan dari rumus M dibagi D. M-nya sebesar 66 kali 10 pangkat 3, D-nya itu sebesar 400 mm. Jadi gaya yang timbul pada profil atau momen yang timbul pada profil siku yaitu sebesar 1.732.500 Newton mm. Ini rumusnya adalah 0,5 dikali T dikali A. Ini 0,5 dikali dengan T-nya sebesar 165.000. Ini adalah hasil konversi dari 165 kilonewton menjadi newton, lalu dikali A-nya sebesar 21. Kemudian kita menghitung kapasitas nominal penampang persegi. Kita mencari dengan rumus 0,9 dikali dalam kurung B dikali D kuadrat dibagi 4 tutup kurung dikali FY. Kita menggunakan metode substitusi sehingga B-nya kita dapatkan sebesar 163,7 mm. Lalu kita menggunakan 100 kali 200, kita menggunakan siku 100 kali 200 kali 14 dengan panjangnya yaitu 200 mm pada flange kolom. Kemudian langkah yang kelima yaitu perhitungan sambungan pada flange balok. Untuk gaya gesernya, ini kita menggunakan rumus tadi M dibagi D, D-nya sebesar 300 mm. Kita dapatkan hasil sebesar 220 kN. Ini adalah nilai dari gaya geser pada flange baloknya. Kemudian kita menghitung kebutuhan bautnya pada satu bidang geser dengan rumus gaya geser pada flange balok tadi sebesar 220 kN dibagi dengan nilai dari bidang geser sebesar 70,2, yang hasilnya adalah 3,13, kita bulatkan menjadi 4, jadi total kebutuhan baut pada baut penyambung ini adalah 4 buah baut. Kemudian kita
menghitung sambungan back balok dengan siku 100 kali 200 kali 14. Karena tahanan dua bidang gesernya itu lebih besar dari tahanan tumpu, maka untuk menentukan tahanan baut ini kita menggunakan tahanan tumpunya sebesar 82,2 kN. Jadi kebutuhan bautnya adalah 104 dibagi 82,2, kita dapatkan hasil yang dibulatkan menjadi 2 buah baut. Kemudian untuk sambungan web balok dengan flange kolom, kita menggunakan bidang gesernya senilai 70,2 kN sebagai pembaginya. Maka kebutuhan bautnya kita bulatkan menjadi 2 buah baut. Nah, berikut ini adalah gambar yang dibuat setelah kita mencari atau menghitung kebutuhan baut. Di sini ada profil siku L ukuran 100 kali 200 kali 14 dengan jumlah bautnya itu adalah 2. Lalu di sini ini ada baut juga. Kalau kita lihat dari samping itu jumlah baut di sini adalah 4. Lalu ini WF yang kita gunakan adalah 300 kali 150. Lalu untuk WF yang di sebelah sini yaitu sebesar WF 200 kali 200. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.